Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Kiai Holil Nafis. Kiai, tadi apa saja yang menjadi imbauan MUI di saat akan berbulan puasa, akan menyambut puasa kemudian di masa pandemi corona seperti ini? Ada 6 yang sudah kita keluarkan dari MUI kepada masyarakat umat Islam dimanapun berada. Yang pertama, bahwa kita menghadapi bulan Ramadan seperti sekarang ini, jangan berubah, bahkan tetap ditingkatkan kekhusyuan kita dan ketakwaan kita. Kalau ada sedikit halangan seperti rutinitas kita dan tradisi kita, termasuk ya sunnah-sunnah kita di masjid agak berkurang, bahkan mungkin tidak ada, seperti hanya sholat tarawih, mari kita bisa nggak kita melakukan keseimbangan antara fisarro wal dharra, dalam kondisi sulit dan posisi mudah itu tetap dalam garis kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menyeimbangkan antara Jabariyah dan Qadariyah, antara proses rasionalitas dengan fatalism, di mana kita upaya manusiawi, cuci tangan, physical distancing, dan segera upaya itu mungkin ada hal-hal lain yang kita lakukan untuk jaga kebersihan itu adalah upaya manusiawi, tapi juga jangan menghilangkan tawakal. Tapi sebaliknya jangan sampai kita karena tawakal kepada Allah, lalu kita menghilangkan ikhtiar manusiawi. Oleh karena itu yang ketiga kita sampaikan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, karena hifdzun nafsi adalah bagian dari maqasidus syariah, menjaga jiwa kita, dan itu adalah menjadi keharusan kita. Yang ketiga kita minta agar saling peduli. Yang keempat, saling peduli antara kita. Inilah kita ingin bikin gerakan namanya ikramul jar. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang peduli terhadap tetangga kita, kepada orang yang di sekitar kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kita untuk memberikan hal yang ada di diri kita kepada yang lain. Yang keempat, ya kita coba percepat barangkali yang sudah sampai nisabnya, agar mereka segera mengeluarkan zakat malnya. Kalau ketepatan umpamanya dia sudah ada meskipun belum haul umpamanya sampai Ramadan, tapi sudah bisa diketahui, bisa dikeluarkan zakat malnya. Nah, zakat fitrahnya bisa dari awal Ramadan sudah bisa dikeluarkan manakala ada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Tentu saling bersama kita menjaga dan menjaga kohesivitas, itu yang kita himbaukan dari Majelis Ulama Indonesia. Baik Kiai Holil, kita ke Agim. Agim, ada juga orang yang beranggapan kalau tidak tarawih di masjid, tidak buka puasa bersama, rasanya kita pengen taat, pengen soleh, datang ke masjid, kurang afdol, Agim. Sebetulnya beribadah itu bukan rasa ya, kurang afdol itu kan rasa ya. Tapi beribadah itu harus sesuai aturan. Memang bagi pecinta masjid berat sekali rasanya, tetapi sudah jelas takdirnya sekarang seperti ini. Majelis Ulama sudah memberikan fatwanya. Nah, kita berpegang kepada fatwa para ulama yang memiliki ilmu yang sangat mumpuni untuk mengeluarkan fatwa. Adapun pahala, niat ke masjid Allah sudah tahu. Kita cinta sekali ke masjid Allah sudah tahu. Dan itu pun jadi pahala. Kita biasa ke masjid, lalu sekarang tidak ke masjid karena keadaan darurat, itu pun sudah ada pahalanya. Tambah lagi kita mematuhi seruan guru-guru kita, para ulama, itu pun ada pahalanya. Kita mematuhi seruan pemerintah agar tidak berkumpul, itu pun ada pahalanya. Dan kita menjauhi kemudaratan, itu pun ada pahalanya. Jadi akhirnya kalau kita patuh sekali kepada seruan ulama, juga kepada peraturan pemerintah, di samping niat yang baik, lalu kita ibadah di rumah, itu bisa lebih berlimpah pahalanya. Nah, jadi perlu sekali bahwa dalam ibadah itu tidak bisa emosional, merasa, aduh saya suka sekali, iya itu bagus. Tetapi faktanya, takdirnya seperti ini. Jadi juga menghimbau kepada masjid-masjid yang terutama yang sudah ada di zona merah ya, yang masih semangat berkumpul, kelihatannya harus lebih banyak lagi menyimak bagaimana sebaiknya kita bersikap. Jangan sampai semangat kita ibadah melupakan kewajiban kita, yaitu untuk menjauhi dari kemudaratan. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dan pada kesempatan seperti ini kelihatannya kita punya peluang amal soleh yang luar biasa. Bagi yang punya rezeki lebih adalah untuk berbagi. Bagi yang kaya jangan pelit. Nah, bagi yang punya gaji juga jangan meminta sumbangan kalau gajinya masih cukup. Namanya manji ya.
Tapi kalau gaji sudah habis, lalu ada tabungan, kita juga jangan berharap pemberian dari pemerintah kalau tabungan masih ada. Biarlah pemberian itu untuk yang sangat memerlukan. Namanya mantap. Gimana kalau tabungan saya habis? Memang tabungan kan disiapkan oleh Allah jauh sebelumnya untuk menghadapi rezeki kita saat ini. Lalu kalau tabungan habis juga jangan dulu berharap ke pemerintah atau pemberian. Gunakan manset namanya, yaitu makan aset ya. Jangan ragu untuk menjual sesuatu sepanjang kita tidak sampai menjual harga diri kita meminta-minta. Gak apa-apa jual ini nanti ada lagi rezekinya. Barulah kalau sudah darurat kita mendapatkan bantuan. Tapi usahakan bantuan dari pemerintah, dari siapapun, kepada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Jangan kita menjadi serakah hanya untuk kepentingan diri yang sangat diperlukan menjadi tidak kebagian. Sikap mulia ini insya Allah akan menambah berkahnya bulan Ramadan kita. Selain ibadah maksudnya. Iya. Kiai Khalil, sejauh ini imbauan dari MUI nantinya akan disampaikan juga tidak kepada pemerintah ataupun dari pengurus masjid untuk nantinya menggandeng dengan pihak keamanan sehingga benar-benar agar masyarakat kita benar-benar tertib begitu? Ya, kita sebenarnya kalau beragama pada kesadaran, keimanan yang timbul dari hatinya sendiri. Bahwa yang mereka lakukan adalah karena cinta terhadap Allah dan cinta kepada sesama manusia. Itu yang kita inginkan. Nah, ketertiban itu adalah urusan pemerintah. Yang saya pikir pemerintah bukan hanya persoalan di agama saja, tapi manapun yang berkenaan dengan kerumunan yang menimbulkan mudarat, pemerintah harus tegas. Namanya di Jakarta dan Jabodetabek sudah PSBB. Oleh karena itu, setiap kerumunan yang itu batasnya lebih dari 5 dan dekatan itu harus ada yang patroli dalam hal itu. Kenapa? Karena untuk saddan lidzari'ah, untuk menolak keburukan yang memungkinkan antara salah satu juga menyebarkan. Dan sekarang kita bisa lihat angkanya selalu naik yang sangat dominan ya di dalam orang-orang yang masalah orang-orang yang terjangkit dari COVID-19 ini. Dan kita berharap pemerintah lebih tegas. Kalau berkenaan dengan koordinasi, pastilah kami juga koordinasi dengan Dewan Masjid, kita koordinasi dengan berbagai satgas. Ketepatan saya adalah sekretaris dan juga juru bicara Satgas COVID-19 MUI. Kita melakukan koordinasi dari berbagai pihak bagaimana itu menanggulangi hal itu. Ada dari aspek keagamaan kami juga memberikan penyuluhan. Dari aspek materi pun seperti Agim sampaikan itu kita juga ingin memberikan kepada yang lain. Kan ada dua. Ada orang yang sa'il, ada yang mahrum. Yang sa'il itu ada orang nggak punya, yang minta-minta. Tapi yang mahrum ini orang nggak punya, tapi seperti Agim tadi sampaikan, makan tabungannya, bahkan makan asetnya, bahkan setelah tidak ada pun dia tidak minta, karena menjaga isfah, menjaga muru'ah, menjaga martabatnya. Jadi harga diri melebihi daripada segalanya. Nah, kita ingin membangun keagamaan dan kesehatan dan kebangsaan itu berdasarkan kesadaran, sehingga kekuatan keamanan itu kalau bisa seminimal mungkin. Karena itu bagi orang yang tidak sadar atau orang yang memang melakukan pelanggaran. Tapi bagi kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjaga kesehatan dan bagaimana agama itu bukan nafsu, tapi agama itu dari ilmu pengetahuan. Allah menyebutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selain membaca, dia juga punya akidah. Selain iman, dia juga membaca. Artinya dengan ilmu agama. Artinya beriman kita dilandasi dengan ilmu, ibadah kita juga landasan-landasan ilmu. Sepakat Pak Kiai. Tapi Pak Kiai Khalil, ini kan sifatnya panduan ibadah. Bagaimana dengan masyarakat yang tetap sahur on the road, buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah di masjid? Karena ini berkenaan dengan ketertiban, saya pikir sudah ada undang-undang pemerintah dan pemerintah sifatnya mengikat. Artinya pemerintah bisa memaksa. Kalau itu terjadi di tempat yang memang dilarang, di tempat namanya area-area yang PSBB, di mana itu akan menjangkit kepada yang lain, harus dibubarkan oleh pemerintah. Dan kami dukung itu, karena ini kemaslahatan umat gitu lah. Jadi bukan sholatnya, bukan sahurnya yang kita larang, tetapi berkerumunnya itulah harus diingatkan. Jadi yang sampai tadi orang menjadi takut ke masjid. Di bulan Ramadan tetap azan, tetap umumnya tarhim, tetapi cukup seorang saja memberitahu waktu insat, karena kita juga harus tetap meramaikan. Dan online saya berharap tetap masjid itu melakukan penyelenggaraan, jangan sampai berhenti umpamanya masjid karena tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah lalu berhenti pengajiannya, jangan. Di instansi sekarang seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, di beberapa instansi tetap ada kajian duhur, tetap ada kajian-kajian tapi via online.
Nikmati, Baik. katanya Pak Hakim tadi sampaikan, kondisi ini harus kita jadi jalan keluar. Boleh kita menghadapi musibah, tetapi tetap tingkatkan ngajinya, tingkatkan takwanya, jangan tambah kita ini malah jauh dari Allah, tambah Iya. gamang, tambah kita menjadi ragu hidup ini. Baik, Agim, apa saja pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh umat muslim dalam berpuasa saat pandemi corona? Ya, tetap bahwa kita semuanya punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk ambil bagian mengatasi COVID ini. Ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan semua ini hanya bisa terjadi syariatnya dengan disiplin. Disiplin yang pertama, disiplin pakai masker. Sekuat tenaga, kalau keluar tuh pakai masker, dan kalau bisa diam saja di rumah. Disiplin yang kedua adalah disiplin jaga jarak. Karena jarak yang dekat itulah yang menyebabkan timbulnya musibah. Yang ketiga, disiplin untuk jaga kebersihan dengan standar yang tinggi. Dan yang keempat, disiplin untuk jaga stamina tubuh. Dan saum itu termasuk salah satu yang bisa membuat stamina kita jadi lebih stabil. Dan yang kelima, inilah disiplin kekuatan ibadah. Yang Ramadan ini harusnya all out semua umat Islam. Karena musibah ini terjadi dengan izin Allah. Dan musibah ini pun akan bisa pergi hanya dengan izin Allah. Kalau beberapa negara yang mengandalkan syariat begitu disiplin, oleh Allah dihentikan atau dicegah lebih banyak. Apalagi kita umat yang merasa punya iman, punya kekuatan ibadah, seyogianya di bulan Ramadan ini all out semuanya menggunakan ikhtiar doa, mendampingi ikhtiar kedisiplinan lahiriah tadi. Mudah-mudahan kesempurnaan ikhtiar lahir batin ini oleh Allah dikabulkan, sehingga wabah ini bisa oleh Allah diambil lebih cepat dari prediksi siapapun, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, Terima kasih amin, banyak insyaallah. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Kiai Haji Holil Nafis sudah bergabung ini dari sudut pandang para ulama menyikapi ibadah puasa di tengah pandemi corona. Kami juga akan membahas pemirsa dari aspek kesehatan, kemudian ahli gizi. Bagaimana konsumsi ketika pandemi corona ini? Apakah ada kriteria tertentu orang yang tidak dianjurkan berpuasa dengan kondisi kan kita rata-rata 8 jam sih Raya Betul. berpuasa di Indonesia ya. Jadi makanan apa saja yang seharusnya kita konsumsi ketika sahur dan juga ketika berbuka puasa. Nanti kita akan hadirkan ya bersama dengan Dr. Cut usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.